Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sebelum kita masuk ke DCWT sesi pertama, ada pengumuman dulu nih ya. Buat lo yang sudah ada di grup Telegram TCI, kemungkinan besar tahu ini tentang apa ya. Jadi simpelnya, kemarin malam ada beberapa member TCI yang melaporkan ke gua dan Sato via komen dan juga via via langsung di grup, langsung kirim screenshot ya. Jadi dia melaporkan ada yang memfitnah TCI membawa kabur uang member ya. Pertama gue harus jelaskan dulu ya bahwa TCI tidak pernah ya meminta uang ke member sepeser pun dari 2021. Ya, dari awal kita bangun di Agustus 2021 sampai sekarang, puji Tuhan kita tidak pernah meminta sepeser pun uang ke member ya. Malah kalau mau ngomong kita sudah berapa kali mengadakan giveaway di grup Telegram kita ya. Jadi itu jelas semua bentuknya adalah fitnah ya. Dan yang bikin gue lumayan terharu juga adalah para member TCI ada yang sampai ikutan komen juga di fitnah itu ya, karena bentuknya komen di channel sebelah nih ya. Ada beberapa juga yang ikutan komen ya, menyatakan bahwa udah pasti itu bohong, itu hoax dan seterusnya. Thank you untuk keluarga TCI. Thank you for caring ya. Dan jujur ya, setelah bentuknya ini fitnah ya, fitnah itu kan jelas ya, itu ada hukumnya, ini udah masuk ke dalam, bisa jadi kasus kriminal gitu kasarnya ya, udah jelas melanggar UU ITE ya. Sato juga kebetulan punya teman dari kecil ya, teman dari kecil dia yang sekarang punya law firm juga, sempat ngobrol-ngobrol juga sama dia kemarin ya, walaupun masih via chat, tapi dengan jelas dia ngomong ini jelas bisa dipermasalahkan. Udah jelas melanggar UU ITE ya. Ya tapi gue pribadi jujurnya nggak suka lah kalau sampai harus ke ranah hukum begitu. Karena gini loh, udah berapa kali hater TCI itu berubah menjadi fans begitu. Ya gue selalu ingin memberikan kesempatan bagi orang-orang untuk berubah begitu ya. Tetapi kayaknya mungkin dalam kasus ini ya udah terlalu mungkin egonya terlalu besar atau apa, nggak ngerti lah ya. Udah hopeless lah. Jadi ya sudah, gue udah nggak ada mau sama sekali lagi ya ngebahasnya orang juga gitu ya. Jadi ya apapun itu, tapi ingat semua semua kata-kata lu, semua spam lu ya, termasuk fitnah lu kemarin itu sudah di screenshot ya, kita sudah ada datanya semua. Dan bahkan sudah ada juga di teman Sato yang punya law firm ini juga. Jadi kalau sampai mau diperpanjang ya bisa dilanjut gitu sebenarnya ya. Tapi ya nggak mau lah. Kalau gue pribadi sih, gue nggak terlalu suka seperti itu. Tapi ya hati-hati, kita sudah punya semua datanya, begitu ya. Oke, kurang lebih seperti itu untuk pengumumannya ya. Jadi sekali lagi ini juga mungkin reminder untuk para keluarga TCI. TCI tidak pernah dan tidak akan pernah mau membuka terima dana gitu ya, titip dana, titip trading, VIP, nggak ada sama sekali. Semua gratis di TCI, tidak ada yang berbayar. Ya, kalau sampai ada yang mengatasnamakan TCI ya, dan dia minta-minta duit, udah pasti itu scam. Ya, untuk yang keberapa juta kali gue ngomong ini ya. Oke, langsung masuk ke DCWT sesi pertama. Overall kita bisa di sini market koreksi lagi ya, tapi sebenarnya yang lebih serem adalah Bitcoin daily close di bawah dari MA50. Waduh ya, 50 jebol. Bang, udah pasti hancur dong. Sebenarnya masih ada kesempatan ya. Walaupun ya jujur ini not looking good ya, lebih cenderung bearish ya. Dan kalau kita ngomongin struktur juga udah membuat lower low lagi nih ya. Nah, tetapi kalau kita lihat di Oktober kemarin pun sebenarnya dia ada fake out. Dia daily close dulu di bawah dari MA50, bahkan ke reject satu hari, baru tanggal 11-nya lanjut ke atas lagi ya. Jadi mungkin nggak bang kayak gini? Ada aja kemungkinan. Tetapi ya gue lagi-lagi ya, kita kan semua pakai data, fakta, dan statistik. Kalau mau ngomong, apalagi setelah daily close kemarin yang membuat lower low, ya ini lebih cenderung ke bearish begitu ya. Tinggal kita lihat dalam beberapa hari ke depan apakah Bitcoin akan ke-reject oleh MA50. Kalau dia ke-reject oleh MA50 apalagi berkali-kali, ada possibility kita bisa lanjut koreksinya ya. Kita ada beberapa support. 91.906 which is ini adalah struktur yang terbentuk di tanggal 26 dan tanggal 27 kemarin. Lalu 89.851, 87.216. Dan di waktu bersamaan ya, kita tahu juga ini BSB juga sudah semakin mendekat ya. Jadi kalau kita cek di sini BSB itu sekarang ada di angka 80.628 sampai 75.762 ya.
Nah, jadi amit-amit ini tembus, masih ada BSP juga, begitu ya. Ingat, lagi-lagi, the power of DCA dan tidak tebak-tebakan ya. Kalau turun, ya happy, beli lagi. Kayak di sini nih ya. Aduh, turun gimana bang? Beli lagi. Bang, turun lagi, beli lagi. Bang, turun, beli lagi ya. Ya itu dia ya, that's the power of DCA. Lu dia mau turun terus pun, lu bisa membawa harga average lu turun lagi, dan turun lagi. Berbeda dibandingkan dengan all in. Lu all in, nggak ada dana lagi, ya sudah lu sangkut semua di situ. Begitu. Tapi kalau lu pecah dana lu, ya minimal kalau gue pribadi sih menyarankan 10 lebih, itu lebih bagus lagi. Ya misalkan lu dibagi 20, itu lebih bagus lagi. Berarti napas lu lebih panjang gitu. Nah, itu akan membuat harga rata-rata lu akan ikutan turun. Begitu. Ya ini matematika SMP sih ingat gue sih, ya harga rata-rata. Begitu. Jadi ya just do it begitu, DCA aja, dicicil aja ya. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai ini ya, mengenai indeks dolar. Sorry deh, kita Ethereum dulu deh. Ethereum ada yang sepenanya juga kemarin ya. Bang, bahas juga Ethereum dong bang, secara makronya. Boleh ya. Nah, jadi untuk Ethereum sendiri kita bisa lihat, dia sih nggak sampai membuat lower low kemarin ya. Tetapi ya suka nggak suka ya, makanya kenapa gue lebih banyak yang membahas Bitcoin. Dia lebih nahan pun ujung-ujungnya kalau BTC drop ya alts in general akan mengikuti irama dari BTC. Begitu ya, kita lihat deh apakah dia bisa mempertahankan 3.280 atau tidak begitu ya. Oke, geser ke indeks dolar. Untuk indeks dolar kondisinya itu sedikit melemah kemarin ya. Ini lagi-lagi ini ya, sempat ada yang nanya, bang, bahas bang, kalau misalkan hasil dari economic calendar, kayak contoh nih crude oil inventories gitu bang, kalau ini hijau atau merah gimana efeknya ke market. Nah gini ya, gua dulu di sebelum 2024 itu sering kita bahas ya, tetapi sejak 2024 itu nggak tahu kenapa data tuh random. Kayak contoh di sini, crude oil inventories, ini hasilnya better than expected. Harusnya cenderung membuat indeks dolar meningkat. Faktanya indeks dolar malah turun. Nah, yang lebih anehnya lagi, indeks dolar turun, BTC ikutan turun. Itu korelasinya biasanya tidak seperti itu. Nah, maka dari itu ya, gua sih sekarang nggak ambil pusing. Udahlah, bintang 3 pokoknya adalah alarm kita bisa terjadi volatility. That's it. Udah, nggak usah diambil pusing. Begitu ya, sampai mungkin nanti sudah kembali normal dan ya ujung-ujungnya mungkin ini lagi kita bisa lihat lagi nih kira-kira ekspektasinya seperti apa ya, tapi at least selama 2024 ini ya all over the place begitu ya. Oke. Ini hari Sabtu ya, jadi udah nggak ada apa-apa, hanya bintang 2 dan bintang 1 saja. Kita bisa lebih fokus ke TA untuk hari ini. Selanjutnya geser ke news. Ini news datang dari Eropa sebenarnya ya. Ada beberapa yang nanya, sebenarnya kita dulu pernah sedikit singgung di DCWT yang mana gitu ya. Ini karena ini udah lumayan lama nih desas-desusnya ya. Tapi nggak apa, kita bahas lagi. Jadi USDT ini akan di-delist di tanggal 30 Desember. Dulu masih belum ada pembahasan di tanggal berapa. Tapi sekarang udah ada nih tanggal 30 Desember. USDT tidak akan dipakai di Uni Eropa lagi. Akan di-delist di exchanger yang operate di Uni Eropa. Kalau lo bukan di Uni Eropa, ya berarti harusnya nggak akan terlalu terpengaruh untuk delisting ini. Ya. Nah, tapi mungkin gini ya, beberapa concern-nya adalah, bang, nanti USDT-nya hancur nggak bang? Di-pack nggak? Ada kemungkinan. Ada kemungkinan saat ini terjadi di-pack. Itu bisa aja ya. Dan saat di-pack ini pun orang mungkin bisa panik karena akan seringkali dikaitkan USDT ini sebagai liquidity utama dari kripto juga. Begitu. Jadi tanggal 30 sebenarnya bisa juga kita taruh sih ya di kalender kita, which is 2 hari lagi. Ada possibility bisa terjadi volatility. Begitu ya, dan lebih cenderung ke ya bearish kemungkinan besar ya. Tapi gini sih ya, kalau gue pribadi sih nggak akan terlalu ambil pusing gitu. Kalau sampai lu nggak nyaman pegang USDT, sekarang boleh digeser ke USDC gitu ya. Atau kalau mungkin lu pengguna Binance gitu ya, ini kebetulan Binance juga bisa FDUSD atau ke stablecoins yang lain begitu. Bahkan kalau mau pakai DAI pun boleh ya. Nah, tapi ya intinya itu, kalau lu tidak nyaman memegang USDT, ya gue sarankan untuk geser ke stablecoins yang lain ya. Nah, implication-nya untuk Uni Eropa ya di ini ya ada potensi bisa increase volatility untuk crypto traders dan investor di Uni Eropa. Nah, apakah kita yang di Asia atau bukan di Eropa in general akan kena juga? Ada kemungkinan, makanya ya tetap kalau gue pribadi mungkin
akan mengurangi apa ya, posisi-posisi futures yang terlalu apa ya, terlalu daredevil begitu ya di masa-masa tanggal 30 Desember, karena ada kemungkinan bisa terjadi volatility ya. Sekali lagi penekanannya volatility ya, bukan cuma ngedump gitu sih ya. Dan untuk ini juga ya, implication lainnya pun ya, dengan mereka geser ke USDC ya, kemungkinan besar ini akan semakin lebih terregulasi untuk di Eropa, which is kind of good, tapi ya kita tahu juga regulasi di Eropa kadang-kadang kacau. Jadi ya we'll see lah, we'll see. Regulasinya seperti apa nanti di sana ya, di Uni Eropa. Oke, kurang lebih seperti itu. Jadi ya buat elu yang apa namanya, lumayan takut nih tanggal 30 Desember ya, mungkin boleh dimasukin ke kalender aja gitu ya. Kasih alarm tanggal 30 Desember ada kemungkinan extra volatility, terutama bagi elu yang masih tetap mau trade futures begitu ya. Oke, next kita akan masuk aja langsung ke buy limit ya. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukan financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Dan juga bagaimana cara untuk mendukung TCI, ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sebelum kita lanjut, ini sorry ya, kemungkinan ya ini DCWT akan lebih siang karena Sato lagi ada urusan tadi pagi begitu. Jadi ya makanya DCWT-nya lebih telatan sedikit ya. Oke, kita sekarang akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Di mana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, di mana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100.000 rupiah misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai, klik di link referral kita di bawah. Oke, dan sekarang kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin kita bisa di sini. Untuk posisi futures, kemarin posisi longnya sebenarnya tergantung nih. Ya kan kita sudah sering kali bahas, buat posisi futures boleh pertimbangkan untuk sedikit diturunin. Nah, buat lo yang nurunin mungkin profit ya, tapi buat yang enggak ya kita lihat ya, ini kan mulai ada jam-jam penting itu kan kemarin di jam 11 ingat gue ya. Yes, di jam 11 lah ya. Jam 11. Jadi kalau buat elu yang tutup di jam 11 malam kemarin ya, kita cek dulu ini tanggal ya, jam 11 kemarin ya masih tetap ini sih. Ya kurang lebih mirip-mirip sih sebenarnya ya. Ya jadi untuk yang kemarin buka long, buat yang target TP-nya tepat di 97.500 ya berarti cut loss begitu. Buat yang diturunin sedikit maybe profit, tergantung menurunnya sejauh apa ya. Oke, untuk posisi spotnya ya. Untuk posisi spot karena MA50 jebol, jadi ada di angka 91.906, 89.851, dan 87.216 ya. Itu kurang lebih untuk di Bitcoin. Untuk di Ethereum kita bisa di sini dia ya ini ya kan setelah jebol dari sini retest 1 ya, mungkin kita bisa pertimbangkan untuk ini ya, untuk limit posisi short di angka 3.385 ya. Apabila terjadi retest kedua, kita bisa buka posisi short dengan target TP di angka 3.280,5 ya. Nah, itu kurang lebih untuk setup posisi short di Ethereum. Untuk posisi spotnya di angka 3.280,5, di 3.158,8 dan di 3.013,6 ya.
Itu kurang lebih untuk ini ya, untuk DCWT sesi pertama ini ya. Dan sebelum kita tutup DCWT sesi pertama ini, gua ingin ingatkan lagi ya, DCA works. DCA works, dan yang gue suka dari DCA ini bisa untuk dari yang newbie sampai advance begitu. Jadi dengan kita melakukan DCA, kita itu sadar bahwa kita bukan yang punya market begitu ya. Kita bukan yang punya market, dan kita bereaksi terhadap market begitu. Jadi saat dia turun, ya udah kita akumulasi lagi, dan harga rata-rata kita pun akan pelan-pelan turun mengikuti dengan DCA kita. Tapi kalau lu DCA-nya tidak konsisten, misalkan DCA di sini sekali, DCA di sini sekali lagi, udahlah ini puasa dulu nggak usah, di sini baru lagi. Nah, harga rata-rata lu turunnya nggak akan maksimal begitu. Jadi lu mungkin akan sadar kalau lu tidak konsisten DCA-nya, loh bang, kok orang lain yang sama-sama DCA gue kok dia lebih profit. Nah, kemungkinan besar dia lebih konsisten, lu enggak. Begitu. Karena ingat, semakin lu tidak ikutin ya, semakin lu tidak konsisten untuk melakukan DCA, harga rata-rata lu akan lebih tinggi dibandingkan orang yang konsisten. Gue ingetin itu aja. Gitu ya. Dan sebelum kita tutup seperti biasa, 3 golden rules. Jangan pegang uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang, dan salam tabur tuai. Ingat, apa yang lu tabur akan lu tuai. Kalau lu nabur banyak kejahatan, ya, seperti fitnah contohnya, ya, jangan kaget, nanti suatu saat lu akan difitnah lebih keji dari yang lu lakukan, begitu, ya. Ya, makanya sebanyak mungkin kita menabur hal baik, ya, karena kita menabur hal baik, kita akan juga menuai hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa, bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi, ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.